Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya. Pagi ini masih berada di kota suci Madinah bersama para rombongan. Sekarang hari kedua di kota Madinah. Kemarin pemberangkatan tanggal 2 Desember. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Barusan habis sholat subuh, kumpul di sini. Alhamdulillah dengan cuaca yang sejuk di kota Madinah ini, masya Allah, tabarakallah. Ini muka-muka bahagia, muka-muka seneng tuh ya. Aduh, karena kemarin udah ziarah sekitar Madinah, udah ada yang belanja juga. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin hadirat, para tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kabar pagi ini? Sehat semua? Sudah sholat di Masjid Nabawi semuanya? Bisa masuk? Bisa. Yang tidak bisa masuk jangan berkecil hati. Berarti sudah punya niat, dicatat, insyaallah ada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan pula di dalam Masjid An-Nabawi. Kenapa? Niatnya orang muslim, niatnya orang-orang yang berniat baik dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terasa tinggal menghitung jam lagi. Kita akan meninggalkan kota Madinatul Munawwarah. Duyufur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau di dekat kita, di dekat Masjid Nabawi atau di kampung kita atau di kota kita, jarak masjid ini minimal bisa dilaksanakan untuk melaksanakan sholat Jumat itu harus beberapa kilo untuk bangun masjid. Bahkan kalau di kampung saya sampai 10 kilo beradu masjid. Kalau di sini Masya Allah, yang ini Masjid An-Nabawi. Kemudian yang ini adalah Masjid Al-Ghamamah. Yang di sana adalah Masjid Sayyidina Abu Bakar. Yang di sana pula adalah Masjid Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Banyak sekali tempat di sini, tempat-tempat yang bersejarah. Mohon maaf, yang di ujung kedengaran enggak? Enggak? Kalau gak ngobrol Untuk kedengeran. yang di ujung kedengaran? Alhamdulillah, nanti 5 menit habis baterainya. Naam, Ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menceritakan tempat-tempat ini, saya akan bagi tugas. Saya bagian mukaddimahnya. Ini ada sesepuh saya di sana. Nanti akan beliau yang akan menceritakan. Saya hanya menceritakan satu kisah. Ini halaman Masjid An-Nabawi. Sayyidina Anas semalam yang saya ceritain adalah mantan atau yang pernah menjadi pembantu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang disebut dengan khadibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini ketika akan memasuki Masjid An-Nabawi, beliau membuka sandalnya. Sama dong dengan kita. Kalau kita mau masuk ke dalam masjid, membuka sandalnya pula. Bedanya kita sama beliau, Duyufur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ketika akan masuk ke dalam masjid. Ya, sebelum saya lanjutkan, iklan dulu. Coba lihat di belakang saya. Sengaja saya bukain, saya telepon anggota Masjid Nabawi karena rombongan Ahbabul Haramain lagi ada di sini, biar langsung dibuka. Ya, biar langsung menyaksikan. Maksudnya bukan saya yang nelpon, dari atasan rumah ya. Coba lihat. Setelah selesai iklannya, baru nanti saya lanjutkan ceritanya. Biar fokus semuanya ya. Yang datang dari Taif setahun sekali mungkin bisa melihat seperti ini. Silakan. Pengen diabadikan, monggo. Dia abu. Naam, tamu Allah.
Kamu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendengarkan banyak cerita tadi. Nah, Di sini kita sudah puluhan tahun, benar nggak tinggal di Saudi? Yang nggak jawab berarti nggak tinggal di Saudi. Benar nggak puluhan tahun di Saudi? Nah, kita pulang ke Indonesia atau pulang ke rumah kita membawa sejarah. Diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Allimu auladakum yuhibbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Ajari anak-anak kalian cinta kepada Rasulullah. Untuk mencintai Rasulullah, Rasulullah sudah tidak ada. Bagaimana dengan caranya? Yang masih menyambung kepada Rasulullah. Contohnya, masjid ini pernah didatangi oleh Rasulullah. Masjid ini pernah dikhabbai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu tambahan yang bisa menambah anak-anak kita untuk apa? Untuk bisa cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, dakwah Rasulullah berkembangnya dari kota Madinatul Munawwarah. Termasuk yang disebutkan tadi, Sayyidina Abu Bakar, Masjid Ghamamah, di belakang Hotel Thaibah Madinah, pas di belakangnya. Coba jangan lihat saya, lihat masjid hotel ini. Di belakang Hotel Thaibah Madinah, ini ada masjid, nama masjidnya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tahu Sayyidina Umar? Kenal di mana dengan Sayyidina Umar? Dengar ceritanya ya. Kalau orang tersebut masih kenal dengan Sayyidina Umar, orang tersebut harus disimpan di museum. Kenapa? Karena sudah puluhan tahun pastinya, bahkan ribuan tahun. Subhanallah, Duyufur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sana Sayyidina Ali, Masjid Sayyidina Ali, yang di sana yang ada pohon. Coba lihat di sana lagi. Ya, kelihatan nggak? Bohong, di sana ada dinding loh padahal. Di sana itu ada pohon, itu namanya Wadi Sagifah. Wadi Sagifah ini tempat diangkatnya pertama kali menjadi Khalifatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Sayyidina Rasulullah sudah tiada, sudah wafat. Kemudian para sahabat, siapa sih yang pantas untuk melanjutkan dakwah pemimpinan di dalam Islam? Para sahabat berkata, mendingan keturunannya. Siapa? Cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sedangkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masih kecil kayak beliau ini, masih lari-lari, tidak pantas selayaknya membimbing beliau. Akhirnya para sahabat noleh. Bagaimana kalau ngangkatnya adalah orang-orang yang dekat dengan Sayyidina Rasulullah? Mereka lebih cenderung kepada siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ikhtiraman. Karena sahabat pertama kali yang masuk ke dalam Islam, emak-emak di zaman dahulu yang pertama kali masuk ke dalam Islam, Sayyidina Khadijatul Kubra. Dari kalangan laki-laki Sayyidina Abu Bakar. Dari kalangan anak-anak Sayyidina Ali. 3 sahabat inilah yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya para sahabat sepakat. Iklan dulu, beliau lewat. Nah, Duyufur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Wadi Sagifah, siapa sih yang pantas untuk melanjutkan dakwahnya Rasulullah? Akhirnya mereka menoleh kepada sahabat yang menemani hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliaulah yang ditunjuk menjadi pelanjut atau khalifah, penerus dari dakwahnya Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di belakang ini Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu masjidnya. Yang di sana nih ada Funduk Ashraf. Di belakang ini adalah Masjid Sayyidina Utsman. Kenal Sayyidina Utsman? Maksud saya tahu nggak? Iya gitu dong. Jadi Khalifah Rasulullah ada 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. 4 masjid ini masih abadi. Di belakangnya lagi nanti akan diceritakan ada masjidnya Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ini sahabat Rasulullah. Awalnya adalah seorang budak, dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar, bahkan diangkat oleh Rasulullah sebagai muadzin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena suaranya kencang. Yang kedua, suaranya indah. Ketika Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau tidak mau tinggal di kota ini. Apakah beliau benci dengan Rasulullah? Tidak. Kalau orang yang cinta kepada seseorang, lalu yang dicintai sudah meninggal, setiap tempat yang dia lalui pasti akan teringat dengan orang yang dicintai.
Benar tidak? Begitu juga Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tidak mau tinggal di kota Madinah karena kekasihnya sudah tiada. Tempat-tempat yang dilaluinya selalu ingat dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mempunyai kendaraan. Ketika hijrah dari kota Mekah ke Madinah, Rasulullah tidak menaiki Mercedes. Rasulullah tidak menaiki mobil Lexus dan lain sebagainya. Rasulullah ketika hijrah dari kota Madinah ke Mekah, dari kota Mekah ke Madinah, Rasulullah menaiki onta. Nama ontanya adalah Qiswah. Subhanallah, ini onta tidak mau tinggal di kota Madinatul Munawwarah. Karena apa? Karena kekasihnya sudah tiada. Onta, binatang tidak mempunyai akal, akan tetapi mempunyai nafsu, cemburu, sedih karena ditinggal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau kita masih mempunyai cinta yang sedikit, tidak melebihi dari binatang tersebut, maka mohon maaf, kedudukan kita lebih rendah kedudukan daripada ontanya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat ke belakang saya, ada apa? Ada yang bisa melihat di belakang sana ada apa? Kok nggak ada yang jawab? Kayaknya nggak ada yang lihat ya. Ada merpati. Ada merpati, benar. Setelah merpati ada pohon korma. Rasulullah ini dahulu masjidnya bukan seperti ini, ada di dalam sana. Masjid Rasulullah tiangnya dari pohon korma, atapnya dari pelepah atau daun korma ini. Suatu saat ada seorang sahabat yang mempunyai rezeki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mempunyai sedikit rezeki ya Rasulullah. Aku pengen membuatkan mimbar untukmu agar engkau lebih tinggi, agar sahabat yang di belakang melihatmu ya Rasulullah. Rasul mengikuti apa keinginan dari sahabatnya. Subhanallah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan tausiah di tempat yang baru, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar suara tangisan. Tangisan tersebut ditanya kepada para sahabatnya, "Atas mau hada ya ashabi?" Apakah kalian mendengar suara ini wahai sahabatku? Para sahabat berkata, "Allah wa rasuluhu a'lam ya Rasulullah." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu ya Rasulullah. Subhanallah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, para sahabatnya mengembalikan kepada Rasulullah. Rasulullah mendatangi tiang bekas, tiang masjid yang terbuat atau yang awalnya dari pohon korma itu menangis, disimpan di luar masjid. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Wahai hamba Allah, kenapa engkau menangis?" Ini nanyanya ke pohon korma. Salah satu jenanya Rasulullah bisa ngomong sama pohon korma. Jadi nanti sebelum pulang ke hotel, coba tanya itu pohon korma, ente dari mana? Kalau bisa jawab, saya beri hadiah 100 real. Kalau nggak bisa jawab, berarti jenengan masih belum mengikuti jejak kedudukan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pohon korma yang dijadikan tiang menjawab pertanyaan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bersedih ya Rasulullah karena engkau tidak lagi menyandari aku. Subhanallah. Ini pohon korma bersedih berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena tidak disandari lagi oleh Rasulullah. Beliau bersedih. Subhanallah, ini pohon korma loh. Nanti di akhirat tidak akan ditanyakan dari mana engkau datang, dari mana engkau kerjakan, dari mana engkau keluarkan rezekinya. Tidak akan ditanya. Tapi ini pohon korma bersedih. Kenapa? Ditinggal oleh Rasul, tidak disandari lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini salah satu tempat-tempat yang bersejarah yang ada di kota Madinatul Munawwarah. Melanjuti yang tadi, Sayyidina Anas radhiyallahu an. Sayyidina Anas ini kalau masuk ke dalam masjid membuka sandalnya. Bukan hanya di pintu masjidnya, tapi di halamannya. Ditanya, "Wahai imam, kenapa engkau melakukan hal seperti ini? Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kami. Apakah engkau melakukan hal yang bid'ah, sesuatu yang baru?" Kata beliau, "Aku tidak mau sandalku ini menginjak telapak atau tempat yang pernah dilewati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mohon maaf, beliau tidak mau BAB. Di mana? Di tanah suci. Kenapa ditanya? Kenapa engkau memaksakan diri wahai imam
Aku tidak mau membuang kotoranku. Sedangkan di dalam bumi ini dimakamkan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu akhlak yang mungkin harus kita raih, yang harus kita pelajari, yang harus kita tingkatkan. Kenapa? Disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm." Siapa yang pengen dunia maka harus dengan ilmunya. Siapa yang pengen belajar YouTube maka tanyakan pada ahlinya. Begitu juga kalau pengen dapat rezeki yang halal atau dunia maka harus mempelajarinya. Begitu juga yang pengen akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala, harus mempelajarinya. Dengan apa? Dengan memperbanyak mengenal atau mempelajari melakukan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, Duyufur Rasul sallallahu alaihi wasallam di pagi ini kita subhanallah sudah mendapat sedikit cerita. Semoga dengan cerita ini bertambah lagi cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertambah sehingga kita gak berpisah dengan Rasulullah, semakin rindu untuk selalu bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Timbullah saat rindu seperti ini memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, Duyufur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang di sana. Nah, setelah payung, setelah pagar, setelah halaman, ada sahabat Rasulullah kurang lebih 10.000 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu istri Rasulullah berapa? Halo? Awas saya tanya anak kecil tahu ya. Ada 9. 6. Semua istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di Jannatul Baqi ini. Ini nama tempat dinamai dengan Jannatul Baqi Al-Gharqad. Gharqad ini artinya akar. Kenapa? Karena dahulu banyak akar di sana. 10.000 sahabat Rasulullah dimakamkan di sana, di antara istri Rasulullah. Kecuali 2 yang tidak dimakamkan di kota Baqi ini, di kota Madinah. Siapa dia? Ummul Mukminin, wanita yang pertama kali masuk ke dalam Islam, wanita yang mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Emak-emak, teteh-teteh, mbak-mbak, kalau jenengan dapat salam dari idai senang enggak? Halo? Kalau dapat salam dari beliau senang enggak? Ini wanita dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, senang atau tidak ini? Wanita yang dapat salam salah satu di dunia adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra, dimakamkan di kota Makkatul Mukarramah. Yang kedua siapa? Yang kedua yang dimakamkan antara Torib Jumum. Sebelum Jumum, sebelum Mustasqa Basrahil, sebelah kiri di sana dimakamkan Sayyidatuna Maimunah. Yang lainnya dimakamkan di sini. Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Zainab dimakamkan di sini pula. Putra-putri Rasulullah dimakamkan di sini. Kemudian Khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau di samping makam itu ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Rasulullah pasti di bawah Quba. Yang ketiga Sayyidina Utsman ada di mana? Sayyidina Utsman ada di dalam